wabarakatuh. Kembali ke anak band Jadi Nahkoda Kapal. Malam ini, sorry gue agak malam sedikit. Itu malam apa ini ya? Sebelumnya gue ucapin selamat santai saja. Hari ini gue lagi live, udah pasti live lah. Sorry gue lagi performan agak sedikit dingin, cuacanya memang cuacanya agak dingin tapi asik lah, dingin-dingin asik. Gue lagi santai, kebetulan memang sengaja gue cari jam yang enak sih. Kalau lab ini sekarang jam 12.00. Belum sih, sebentar lagi jam 12.00. Jam 00 maksudnya. Dan gue ucapin salam sejahtera, salam sehat selalu buat sahabat gue yang sudah ngikutin channel gue dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Pulau Sabang sana di Sumatera, di Aceh ke atasnya lagi, sampai di wilayah timur. Pokoknya semua pulau-pulau besar dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan lain sebagainya, dari Sabang sampai Merauke deh. Tanah perbatasan Papua Nugini. Hari ini gue memang cari momen yang pas, yang tepat. Sorry gue celana pendek biasa deh. Pakai sweater ya, agak dingin soalnya malam hari. Apa sih gue mau kasih penjelasan ya? Tapi relax, santai-santai. Kebetulan ini masuk bulan Maret. Sorry, Maret itu adalah tanggal 10 Maret. Happy birthday Captain Cowboy. Alhamdulillah, gue ucapin jadi gue banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam ini sampai saat ini anak band Jadi Nahkoda Kapal masih tetap berdiri tegak, masih sehat, masih dikasih semangat. Kebetulan ini adalah hari yang sejarah banget sih buat gue, yaitu 10 Maret. 10 Maret adalah hari bersejarah buat anak band Jadi Nahkoda Kapal. Gue adalah Kapten Cowboy. Hari ini happy birthday. Thank you buat keluarga besar gue di Jakarta. Mami, I love you. Terus buat my darling, I love you. Dan semua sahabat-sahabat gue yang gue cintai. Hari ini, malam ini gue adalah pas happy birthday tanggal 10 Maret. Ya, keren kan? Usia gue sudah hampir 5 lebih deh. 10 Maret kebetulan 10 Maret ini bukan sih, memang pas banget, kebetulan ada salah satu band slang. Jadi gue bukan bahas slang sebetulnya. Dia juga sama, sebetulnya itu tanggal 10 Maret. Makanya dia ada satu lagu judulnya 10 Maret, anyar 10 Maret. Tapi gue gak ke situ sih. Kebetulan saja tanggal lahir gue 10 Maret sama dengan band legend kali ya. Kebetulan aja 10 Maret adalah hari lahirnya, bukan bangsa Indonesia, lahirnya Kapten Cowboy. Yeah. Oke, di story 10 Maret itu tepatnya di Jakarta. Jadi gue sedikit cerita, gue dilahirkan di Jakarta. Gue asli Betawi. Narsis dia, anak Betawi jadi pelaut. Betawi nyasar. Oh,
jadi gue di Jakarta asli, kelahiran gue di Jakarta. Mudah-mudahan orang tua gue yang sudah duluan dipanggil Sangholik, yaitu almarhum ibu gue dan bokap gue, semoga ditempatkan yang mulia kepada Sangholik Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang melahirkan Kapten Cowboy. Sedikit cerita, gue dilahirkan di Jakarta sampai akhirnya gue dibesarkan, dan sampai saat ini gue dikasih sehat walafiat. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala yang ngasih sehat gue, panjang umur gue, dan semua sahabat-sahabat gue yang sudah ngikutin channelnya Kapten Cowboy, ngikutin channelnya anak band jadi nakoda kapal. Gue kalau bukan lulus semua sahabat gue, channel gue sepi. Memang ini adalah momen yang bersejarah. Sengaja gue live malam hari karena pas Happy Birthday anak band jadi nakoda kapal. Ada yang mau nyumbang gak nih? Ada mau ngasih kado gak nih? Aduh. Tapi itu tidak perlu. Yang penting doa-doa kalian semua, doa sahabat gue, rekan kerja gue, orang tua mami di Jakarta. Salam sehat, I love you mami. Mudah-mudahan sehat selalu, my darling, sehat semua. Gue sebutin satu-satu. Gue nggak sebutin satu-satu. Dan semua sahabat gue di Jakarta, sahabat gue di Sabang sampai Merauke yang sudah ngikutin channel gue. Mungkin dia sekian tahun nggak pernah ketemu gue, nggak pernah lihat gue. Paling lihatnya di media saja. Oke. Ini adalah hari bersejarah. 10 Maret luar biasa. Thank you Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat buat gue, Kapten Cowboy, sehingga gue masih bisa bernapas di sini, masih menjadi seorang Fofai. Ya, dinas dan berkarya menjadi indah, itu moto gue. Gue bikin lagu karena Happy Birthday, jadi lagu buat gue sendiri kali ya. Jangan pergi jauh-jauh di sana, dilahirkan 10 Maret, bocah kecil mungil dia, di ibu kota dibesarkan, tempat lahirnya di sana. Najib, jangan pergi jauh. Najib, janganlah kau pergi jauh darinya. Historinya bulan Maret, aku dilahirkan di sana. Najib, jangan pergi jauh. Najib, janganlah pergi jauh. Oke. Itu sedikit adalah lagu cuplikan. Lagi cuplikan. Lagu ya sedikit menghibur sih. Namanya seniman kacau. Ya namanya darseni. Darseni itu nggak akan hilang sampai kapanpun kalau kita punya darseni. Siapa saja, walaupun kita seusia lanjut, seusia sudah 60, 70, tapi darseni itu tidak akan pergi jauh selagi napas masih pastinya darah seninya akan tetap mengalir. Oke, kembali ke
anak band jadi nahkoda kapal. Happy birthday malam ini. Thank you sahabat-sahabat gue yang sudah ngikutin channelnya gue dari Sabang sampai Merauke. Thank you Mami tercinta di Jakarta. Sehat selalu Mam, mudah-mudahan nanti setelah hasil live ini bisa melihat kontennya Kapten Cowboy hari ini. Malam ini dini hari jam 00 pas tanggal 10 Maret. Happy birthday Kapten Cowboy. Cia. My darling, thank you. Mudah-mudahan tapi ada sih, gue udah ada kadonya sih, cuma nggak bisa dikirim ke sini karena keterlambatan, takutnya kapal gue berangkat nanti kadonya nggak pas jatuhnya temponya. Mudah-mudahan nanti di pelabuhan tujuan berikutnya kadonya akan sampai. Thank you my darling. Terus jadi cerita, gue dibesarkan di Jakarta. Di Jakarta, ibu kota Indonesia. Di sana luar biasa. Gue kelahiran mungkin sekarang gue sudah hampir 50 lebih, kurang lebih. Alhamdulillah dikasih sehat. Terus kalau dibilang era gue tuh era tahun 90-an kali ya, cerita pemuda tahun 90-an, berarti milenial kali ya. Anak milenial yang konyol. Betawi asli, Betawi nyasar jadi profile. Jadi gue dibesarkan di Jakarta. Kehidupan di Jakarta luar biasa memang. Semua sih dari Sabang sampai Merauke yang sudah pernah hadir datang di ibu kota, itu kalau kita tidak punya skill, tidak punya kemampuan, pastinya akan kesulitan mencari uang. Itu otomatis. Makanya sahabat-sahabat gue yang belum pernah ke Jakarta, belum pernah ke ibu kota, ya tapi kalau untuk era-era sekarang, gue rasa sih sahabat-sahabat yang mau hijrah ke Jakarta pastinya sudah punya bekal. Mereka pasti punya skill, punya kemampuan, dan punya keahlian. Silakan datang ke Jakarta berlomba-lomba mau cari uang. Tapi gue ninggalin Jakarta. Gue cuma lahir aja di Jakarta. Gue lahir di Jakarta, tapi besar gue di Jakarta. Terus merantau dan akhirnya ikut jenjang kepelautan dan sampai sekarang. Tapi jenjang kepelautan gue belum selesai. Masih ada satu tingkat lagi yang gue harus kejar. Kalau itu sudah selesai berarti sudah finish. Sudah finish, masih satu tingkat lagi. Insya Allah gue bulan Juni akan peningkatan. Doain deh sahabat gue, Sabang sampai Merauke. Gue akan finish semua yang gue ambil untuk gue gelar nih ya. Pokoknya yang jelas untuk ilmu kepelautan, ilmu nautika, ilmu maritim, insya Allah satu tingkat lagi akan selesai gue ambil. Jadi pesan gue, sahabat-sahabat gue semua dari Sabang sampai Merauke yang buat pelaut dulu ya, pelaut-pelaut pemula, jangan pernah menyerah, jangan pernah letih, jangan pernah pesimis. Selagi mampu, selagi ada money, pokoknya semangat. Jadi jangan mentok sampai situ saja kau jadi seorang seaman, seorang pelaut. Kalau bisa terus ambil jenjang peningkatan sampai menjadi seorang nahkoda. Cia. Tapi jangan kayak Kapten Cowboy sih, nanti nahkoda ngonten lagi. Ada. Oke, sorry, minum dulu. Minum dulu, nanti habis minum baru ngoceh lagi. Alhamdulillah. Jadi gue kasih spot ya, kasih semangat ya, motivasi buat para pelaut semua yang pemula ya, pelaut pemula yang baru merintis. Tapi kalau yang udah senior gue rasa nggak usah dikasih motivasi, sudah lebih paham lagi lah ya. Gue kasih motivasi yang pemula, jangan tanggung-tanggung kalau mau jadi pelaut. Jangan
apa artinya, ya sudah terjun sekalian. Jadi jangan satu posisi saja. Kalau bisa terus estafet. Mudah-mudahan suara gue masih kalau di Jakarta. Gue udah biasa ngomong gue sih. Suara gue didengar sih. Buat tambah semangat sahabat-sahabat gue, semua pelot pemula yang lagi kejar target, cita-citanya. Jadi kalau sudah terjun ke laut jangan tanggung. Alhamdulillah gue masih satu tingkat lagi kali ya. Bulan Juni gue insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan, nggak ada rintangan, gue akan kembali di kampus Politeknik, yaitu bulan Juni akan mengambil peningkatan. Oke, mudah-mudahan kalau itu sudah tercapai semua, finish ya, selesai, tinggal ngonten aja. Natin, jangan pergi jauh-jauh. Natin, janganlah pergi jauh. Jadi nggak boleh pergi jauh katanya. Ya kalau harus ke laut ya pergi jauh lah, bisa pergi kemana-mana deh, terserah. Mau coba yang Asia, ya boleh rasain di Asia. Paling tidak ya sampai Malaysia, Kuala Lumpur, sampai Singapura, nggak usah jauh-jauh, masih kelas Malaysia, nggak masalah. Setelah itu baru balik ke Indonesia. Oke, sahabat gue, kembali lagi ke pemula. Jadi sekali lagi jangan pernah letih, jangan pernah pesimis, tetap berpacu untuk regenerasi akan maju, akan buat masa depan kita semua. Walaupun gue masih tetap berjuang, kita berjuang sama-sama. Pokoknya yang jelas semangat. Oke. Nah, terus buat sahabat gue, kembali ke tanah kelahiran di Jakarta. Sorry gue cara pendek sih biasa sih. Di Jakarta itu adalah tanah kelahiran gue. Gue asli Betawi. Thank you yang sudah mampir di channelnya Kapten Goboy ya. Kebetulan I love. Oke, thank you banget nih. Ya. Popeye sudah gue cerita tadi buat pemula. Terus gue sekarang mau kilas balik yang mau hijrah ke Jakarta. Gue bilang kan jangan lupa pasti harus punya skill, harus punya keahlian, baru you boleh silakan ke Jakarta. Kalau lu tidak punya skill, tidak punya keahlian ke ibu kota, paling tidak ya tahu sendiri nanti lu rasain. Ya kalau skillnya bisa main gitar, bisa saja kok menghasilkan uang. Yang penting positif itu dari gue. Apalagi punya keilmuan yang mantap, hijrah ke Jakarta cari kerja berlomba-lomba. Jadi Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang sekarang masih di Indonesia karena nggak tahu kapan lagi harus dipindah ibu kotanya. Itulah tanah kelahiran gue di Jakarta. Jadi kehidupan Jakarta di era gue tahun 90 itu luar biasa. Dulu kalau gue kilas balik di 90 itu eranya parah. Gue juga ngerasain juga sih zaman ya sedikit parah lah. Tapi alhamdulillah gue masih dikasih sehat pada saat ini. Sampai sekarang gue sudah hampir 50 lebih, tapi masih alhamdulillah masih dikasih sehat. Berarti Tuhan masih sayang gue, berarti gue harus lebih baik lagi. Jadi di era 90 memang persaingan, apalagi kalau kita pendidikannya tahun itu ya pendidikannya nggak mau berpacu, pasti kita akan tertinggal. Otomatis tertinggal. Terutama yang paling sensitif sekali itu rawan adalah lingkungan. Jadi dulu tahun 90 itu apa sih yang gua nggak pernah coba sih ya. Jadi kalau cerita 90 era-era yang sahabat-sahabat gua yang mungkin kalau zaman sekarang dibilang zaman milenial kali ya. Kalau zaman yang sekarang apa namanya?
Ya, GJ. Yang anak-anak GJ ya. Kalau gue milenial kali tahun 90-an deh. Dulu itu kalau di zaman dia bilang anak tongkrongan, ya gue juga anak tongkrongan. Kerjaan gue tuh nongkrong, main musik, main gitar, ya genjang-genjeng sana sini, sedikit nyobain yang nggak bagus. Pokoknya yang kayak gitu-gitu deh. Buat anak-anak GJ yang sekarang nih, sebutannya mungkin ya anak-anak yang baru-baru deh, kalau bisa barang-barang itu dibuang jauh-jauh. Terus terang aja, fair gue kasih tahu. Narkoba, hari gini narkoba, kemana aja lo? Sorry ya, gue bilang, sahabat gue yang udah ngikutin channel gue dari Sabang sampai Merauke, narkoba nggak ada, anak GJ nggak ada. Zaman-zaman sekarang itu sangat rawan. Dari tahun 90 barang itu sudah ada, tapi namanya beda sih. Dulu tahun-tahun 90-an, gue kalau cerita begini, era di 90-an mungkin yang masih ada tahun-tahun 80-an gue baru cerita, baru tertinggal. Tapi nggak apa-apa, gue nyampaikan saja buat anak-anak gini, anak-anak yang era-era tahun sekarang. Gue kan udah tahun 90-an ya. Barang-barang yang kayak gitu disingkirin deh. Hari gini baru melek lo, baru kenal ganja. Ganja terlalu polos nih. Kalau zaman gue baru kena cimeng, lo kemana aja lo? Ya dulu zaman gue nih yang namanya cimeng ganja, itu masih harga 1.500. Sorry, masih harga 1.500. Kacau nih, kacau kan. Makanya gue pokoknya udahlah, gue sebetulnya malas sih mau cerita-cerita itu, tapi karena ini Happy Wish Day 10 Maret, kilas balik era itu, semua gue udah coba. Buat sahabat-sahabat gue yang sudah mengenal gue dari Sabang sampai Merauke, yang anak-anak KJ, yang katanya anak-anak baru gede, era-era sekarang tahun 90-an, sudah sekali lagi pesan Kapten Cowboy, anak band jadi nahkoda kapal, tinggalin yang namanya narkoba. Tinggalin yang namanya sapu. Bukan sapu. Itu semua bukan zamannya. Memang kita lagi diracuni banget sih anak-anak regenerasi. Gua paling walaupun gue pernah, walaupun ya tahun era gue namanya beda, itu masih harga 1.500 itu. Jadi cerita nih cerita nggak sih ya, kira-kira cerita nggak nih? Diceritain nggak nih? Cerita aja, katanya cerita aja. Jadi tahun itu harga ganja itu gue beli masih 1.500 dapat 5 linting. Kacau deh. Ini udah nggak disensor lagi nih. Sorry, nggak disensor lagi. Itu dapat 5 linting. Itu cuma 1.500. Tahun itu. Tahun itu. Itu kita kalau beli ada di satu tempat ya. Sekarang mudah-mudahan nggak ada, udah steril, udah bersih. Itu kalau beli kadang pakai taksi, pakai motor, jam 2, jam 3 malam ada satu tempat. Di ibu kota apa sih yang nggak ada? Semua ada barang-barang itu. Barang itu gue pernah dapat, ada, sorry banget ini cerita ya. Soalnya ada di sebelah gue suruh cerita, akhirnya gue cerita. Ada namanya barang budastik. Apa sih budastik om? Ini jangan dicontoh. Itu ganja Thailand. Kacau kan? Dulu namanya ada ganja. Itu ganja Thailand tuh barangnya lengket. Kayak kayak madu. Kalau dilinting itu susah sekali. Kebetulan gue dapet ganja Thailand tuh dari temen, dilinting satu linting itu kayak sapu lidi. Itu kalau sudah dipakai itu budastik itu mata udah segaris. Mata segaris. Pokoknya jangan lah. Hari gini lu mau pakai gituan, hari gini lu mau pakai itu kemana aja dulu, basi. Tapi gue bilang nggak usah. Makanya kemarin yang sahabat gue, Popeye juga kan, pelaut juga, yang di mana tuh kasus bawa barang itu
Aduh, mau dibawa kemana itu barang? Jadi era tahun 9 itu, tahun 90-an sudah terlewati. Sampai yang namanya ini. Kalau dulu namanya VT, gue sebutnya polos aja gue. Sorry, sensor dikit. Sensor nggak nih? Nggak usah ya? Nggak usah disensor. Dulu namanya Puto. Ya, Puto. Itu mungkin sekarang Sabu kali ya. Dulu tuh kita, ya ampun, kita yang ngiketin tangannya kawan tuh suntik. Masih gantungan nih jarum nih, masih main gitar. Jadi udah bekas. Jadi kalau era-era sekarang kayak gitu kemana aja lo? Kan gitu berarti nggak usah deh. Ya, gua kasih tahu aja anak-anak KJ, nggak usah barang-barang itu, Ais. Makanya gua kalau dengar sampai itu sampai aja, diracun ya anak-anak regenerasi mau dibawa kemana? Itu dia. Jadi yang barang itu sudah gua tahu semua, ya. Sampai namanya ada lagi. Bilang aja ya. Valium. Valium itu botolnya kecil. Botolnya dia kayak lidi, kayak sekelingking ini. Sekelingking. Jadi kalau diminum tuh dipatahin dulu, kasih sprite. Ya, sprite-nya kabur, sis. Kita pakai sedotan. Sekali sedot tuh udah asik. Jadi itu gua udah tahu semua barang-barang begitu. Tapi alhamdulillah di Happy Birthday ini 10 Maret gue masih dikasih sehat, panjang umur, sehingga gue masih bisa bernapas, dan semua itu sudah terlewati. Dan semua sahabat gue dari Sabang sampai Merauke dengar cerita ini, ambil yang baik, jangan diambil yang jeleknya. Yang jeleknya hanya sekedar cerita, udah nggak usah deh barang-barang kayak gitu, nggak usah. Om sudah duluan nih. Kembali lagi ke era 90-an. Jadi Om dulu makai. Jawab enggak nih? Enggak usah. Kan gue tergantung partner di sebelah. Dia bilang jawab enggak usah. Om makai enggak usah. Ya. Nah, jadi dulu barang itu Om juga ikut jual. Penjual, pemakai, penada. Kalau gue cerita nanti gue jadi omnya ini begitu ya. Jadi serem sekali ceritanya itu di era 90-an, barang-barang kayak gitu sudah terlewati semua. Dan sahabat gue yang sudah lewat, mudah-mudahan amal ibadahnya tetap diterima Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sahabat-sahabat sih era gue, zaman gue tahun-tahun 90-an yang sudah pulang ke rahmatullah, yang sudah diambil duluan nafasnya, nyawanya, mudah-mudahan tetap diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan, karena gue alhamdulillah di hari ulang tahun gue ini gue sangat berterima kasih Allah Subhanahu wa taala masih kasih sehat gue, kasih panjang umur di usia ke 50 sekian. Dan sudah banyak kawan-kawan gue di era Jakarta tahun itu yang sudah lewat, tapi gue alhamdulillah masih Allah masih sayang sama gue, masih dikasih kesempatan gue untuk memperbaiki. Dan ini gue berbicara seperti ini hanya sayang kepada anak-anak KJ, anak-anak era-era sekarang. Jauhkan barang-barang itu, jauhkan semua, nggak ada gunanya. Kata orang Jakarta, kemana aja lo, gitu. Wajar sih gue bilang kemana aja lo, karena gue udah duluan barang itu. Ya, dulu zaman itu yang namanya minuman, gue terus terang aja ya cerita nih. Ya, minuman dulu namanya vodka. Dulu tuh kita sekolah bisa taruh di sini, taruh di saku, buku satu, kasih botol minuman. Gila. Masuk Ramayana, masuk Matahari, itu minuman terpampang, terpajang semua. Dulu zaman itu ada vodka, ada Donald, ada McDonald, ada Manson, semua barang-barang itu ada. Jadi era itu loh, ini cerita era itu. Tapi sekarang keren, Indonesia the best, Indonesia bagus, pokoknya keren. Oh, sebentar, ini ada siapa ini yang lagi yang ikut numpang lewat ini sebentar. Oh, sebentar, sorry.
Sebentar, sahabat gue. Oh. Agak karena malam ini ya, gue agak dingin sedikit. Oke, Pitra Yuda, thank you. Sorry gue baru buka ini. Pitra Yuda, thank you. Terima kasih Pitra Yuda. Terus banyak sih teman-teman. Terus, wih, merah putihnya banyak banget nih. Anak bangsa merah putih. Apa namanya tadi sampai mana ya? Era 90-an. Jadi anak-anak 90-an yang sudah nggak ada, yang sudah terlewati, mudah-mudahan amal perbuatannya tetap Allah kasih ampuni dosa-dosanya. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi buat sahabat-sahabat gue dari Sabang sampai Merauke, itu adalah sekilas kilas balik kehidupan di Jakarta. Gue nggak ceritain semua. Kalau gue ceritain semua mungkin habis sampai sahur kali ya. Cuma pesan gue itu hanya sekedar cerita. Yang jelek jangan diambil, ambil yang baik-baik saja. Ya. Dan pesan gue dari Sabang sampai Merauke, sahabat gue yang udah diikuti channel gue, anak-anak regenerasi, tetap semangat, kejarlah cita-cita setinggi mungkin. Jangan pernah menyerah, jangan takut tersaingi. Oke. Sekali lagi gue mengucapkan salam sayang buat Mami di Jakarta. Mudah-mudahan setelah hasil lab ini Mami lihat kalau Oing kan nama kesayangannya orang tua gue, Mami di Jakarta ya. Bukan anak Mami sih, sebetulnya gue bukan anak Mami. Cuma biasalah kalau anak band gayanya gitu dikit ya. Anak band jadi nahkoda kapal, gokil. Mami sehat terus ya, semua keluarga besar di Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah, dan semua sahabat-sahabat gue, Rumah Darling, sahabat gue dari Sabang sampai Merauke, sehat selalu. Dan gue, kalau bukan dulu semua channel gue juga sepi, dan gue ucapin banyak terima kasih atas dukungannya semua yang sudah ngikutin channel gue, dan orang-orang semua yang baik-baik sama gue. Yang tidak baik tetap gue baik. Semua adalah keluarga besar anak band jadi nahkoda kapal. Nggak ada yang gue pilih-pilih. Pokoknya semangat. Jangan pernah letih. Dinas dan berkarya menjadi indah. Natin, janganlah kau pergi. Natin, janganlah pergi jauh-jauh. Oke, thank you. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Kayaknya next nanti kita tutup. Oke, sekali lagi gue ucapin selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat, salam sejahtera.